Shalom, jemaat Kiri Grand Duta yang dikasihi Tuhan. Kita kembali masuk di dalam ibadah secara online. Mari kita mempersiapkan hati kita, dan kita juga percaya bahwa di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, semuanya tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Kita akan memuji Dia, kita akan memuliakan Dia, dan kita percaya sukacita Allah ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita lebih dekat lagi, kita lebih lagi merasakan kasih Allah. Kita mau memuji Dia dengan segenap hati kita. Kita mau percaya bahwa kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Kita akan terus memandang wajah-Nya. Mari lebih dalam lagi, lebih dalam lagi kita mau merasakan kasih-Nya. Haleluya Yesus. Karena bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kekuatan yang dari Allah saja, kita mampu ada pada saat ini sampai saat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita mengangkat pujian. Kita mengatakan bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan
bahwa Allah yang sanggup melakukan segala perkara telah memberikan kepada kita anugerah yang terbaik pada saat ini. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami sakit penyakit, saya percaya oleh bilur-bilurnya Tuhan menyembuhkan saudara. Dan saya juga percaya, kita semua percaya bahwa ketika kita meminta kuasa Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik bagi hidup kita, maka Tuhan Yesus akan melepaskan kita, membawa kita kepada kemenangan, membawa kita kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita juga yang percaya dan kita semua yang percaya di dalam ibadah secara online ini, GBI Group Grand Duta, kita mau terus memuji Dia. Dan hari ini kita juga akan mendengarkan bagaimana kesaksian dari saudara-saudara kita yang sudah diberikan kasih anugerah oleh Allah, disembuhkan dari sakit penyakit. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau terus bersukacita. Kita mau nyatakan dengan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari dengan segenap hati, dengan penuh sukacita kita mau menyatakan pujian ini, karena apa yang keluar dari mulut kita itu akan menjadi iman bagi kita. Amin. Haleluya. Kita mau bersukacita. Hallelujah.
pujian ini, amin. Dan kita akan melihat kesaksian dari saudara-saudara kita, bagaimana mereka melewati kehidupan apa yang Tuhan sediakan bagi mereka. Sekalipun itu amat sedih, itu amat berduka, tapi kita percaya Tuhan ada bersama mereka, amin. Kita mau mendengarkan kesaksian mereka. Puji nama Tuhan. Shalom, salam sehat semua. Saya Selin Nathanael dan umur saya 11 tahun. Hari ini saya ingin memberikan kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan kepada saya. Pada akhir Juni saya melakukan tes PCR karena mama papa saya dinyatakan positif COVID-19. Dan pada saat hasil tes keluar, saya dinyatakan positif COVID-19. Dan saya merasa sedih dan takut karena saya takut untuk isoman bareng bersama papa dan mama saya. Saya takut karena mereka sudah menggunakan oksigen. Dan pada akhirnya, saya memutuskan untuk isoman bersama oma dan ii saya. Dan itu pun saya isoman di kamar sendirian, mereka juga tidak terpapar oleh saya. Pada saat itu, saya sangat berterima kasih kepada semua yang sudah mendoakan saya agar cepat pulih dari COVID-19 ini. Dan pada saat itu, saya ingat bahwa saya mempunyai nomor telepon Dr. Andreas agar memberikan resep obat yang harus saya minum. Dan berapa saat kemudian, Dr. Andreas menuliskan resep yang harus saya minum. Saya minum obat itu secara rutin dan sehingga dokter saya pun bilang 7 hari kemudian kamu harus sudah tes PCR karena kamu termasuk orang OTG. Dan pada saat itu saya langsung menuju Rumah Sakit Mayapada untuk tes PCR kembali yang kedua kalinya. Dan setelah hasil keluar saya masih dinyatakan positif COVID-19. Dan saya mengabarkan dokter saya kembali bahwa saya masih positif. Pada saat itu, dokter menuliskan resep obat vitamin Zegavit untuk saya minum. Walaupun saya masih positif, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah menambahkan nilai CT saya dari 19 ke 31 dalam waktu 1 minggu. 10 hari kemudian, saya melakukan swab PCR lagi yang ketiga kalinya dan puji Tuhan saya dinyatakan negatif dan nilai CT 40. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas doanya yang sudah diberikan kepada saya agar saya dapat pulih dari COVID-19 ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, saya mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan menolong saya di bulan kemarin. Saya mengalami COVID-19. Waktu itu saya tidak menyadari bahwa itu COVID dan saya biasa saja. Tapi semua boleh berlalu dan saya alami dengan pertolongan Tuhan sehingga penyakit itu tidak membawa saya sampai mengalami hal-hal yang fatal dan bahkan sampai saya sembuh. Saya tidak tahu kalau itu adalah penyakit COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini. Disinilah saya melihat kemurahan dan kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia pun tidak mengizinkan saya harus tahu penyakit itu COVID atau yang lainnya supaya saya tidak harus takut, dan saya merasakan melewati itu saya aman dan sangat aman. Dan ketika saya sembuh, saya hanya bersyukur kepada Tuhan, di mana tangan Tuhanlah yang menjamah dan memberikan semua menjadi seperti biasa.
Saya tidak mengalami cacat atau tidak mengalami hal-hal yang lain, karena saya merasakan ketika saya sembuh itu, saya sudah merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Saya tahu itu adalah pertolongan Tuhan supaya saya boleh menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Sekian dan terima kasih. Shalom semua. Kalau saya waktu tanggal 26 itu, saya malamnya makan Indomie karena saya tidak merasakan gejala apapun. Lalu setelah itu, tenggorokan saya langsung tidak enak dan langsung batuk-batuk. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk minum obat batuk, dan setelah 3 hari ternyata batuknya makin parah. Lalu saya memutuskan untuk ikut mami untuk swab, dan ternyata hasil saya positif. Lalu setelah itu saya langsung mengikuti apa yang disuruh sama dokter. Saya minum obat dengan teratur, saya juga makan yang banyak agar imunnya tetap kuat. Lalu pada hari ke-11 saya merasakan sesak nafas dan susah nafas panjang. Jadi saya langsung uap air dengan minyak kayu putih. Setelah itu nafas saya langsung lega dan mulai membaik lagi. Lalu pada hari ke-15 saya swab lagi ikut mami, dan ternyata hasilnya sudah negatif. Puji Tuhan banget, Tuhan Yesus sudah menolong saya dan mami sampai akhirnya kami berdua hasilnya sudah negatif dan kembali sehat lagi. Terima kasih. Shalom, pada hari ini kami sekeluarga mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau tanggal 19 Juni kemarin kami boleh mengalami COVID-19. Kami berdelapan ya, saya, istri saya Ita, ketiga anak kami, Grace, Cleo, Cliff, dan Mama, hanya Cornelia yang negatif. Kami bersyukur sama Tuhan buat penyertaan Tuhan selama kami positif. Berawal dari Mama dan istri saya Ita yang mengalami demam dan badannya ngilu ya. Kemudian tepat di tanggal 19 di hari kedua, hari ketiga, awalnya kita memutuskan untuk antigen dan hasilnya positif, dan kami sekeluarga memutuskan untuk di PCR dan hasilnya positif, dan bersyukur kami boleh menjalani isolasi mandiri selama hampir 2 minggu, dan bersyukur juga Mama yang punya penyakit bawaan, ada komorbid, ada hipertensi dan asam lambung, Tuhan jagai nggak sampai terjadi apa-apa. Juga istri saya Ita yang mengalami batuk kronis, batuknya nggak mau berhenti ya di hari ketiga, keempat sampai hari ke-7. Tapi Tuhan menjagai, Tuhan kasih hikmat, Tuhan menyediakan semuanya. Juga saya bersyukur buat penyediaan Tuhan ya untuk obat, vitamin, makanan. Tuhan menyediakan semuanya, Tuhan memberkati, Tuhan menjagai juga. Saya mau berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala, IGGD, Om Olga, Tante Yang selalu mendoakan kami, menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, dan kami sekeluarga sekarang boleh sembuh. Terus terang saya pribadi, saya begitu khawatir ya bahwa berapa banyak di luar sana yang harus mengalami kehilangan karena COVID-19. Tuhan masih menjagai kami, rencana Tuhan masih ada buat kami, dan ini yang terbaik buat kami. Kami boleh mengalami dan kami sekarang boleh sembuh. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat penyertaan Tuhan. Shalom jemaat Growth yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya dan anak saya Karen akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan menolong dan memulihkan kami, dan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa, sehingga kami bisa melewati semua itu dan keluar sebagai pemenang. Saya akan menceritakan pada tanggal 21 Juni saya mengalami sakit kepala, migrain. Kemudian saya minum obat, 2-3 hari saya minum obat. Sakit kepalanya sudah mulai agak baikan. Ya, kemudian di hari keempat saya melakukan pekerjaan rumah. Ya, habis selesai mengerjakan pekerjaan rumah, kepala saya masih pusing. Ya, sakit kepalanya timbul lagi, saudara. Di hari ke-5 dan ke-6 badan saya mulai hangat. Terus juga mulut mulai terasa pahit, dan kepala juga masih pusing. Ya, saudara, dan BAB saya juga mulai agak mencret.
ya. Kemudian di hari ketujuh saya memutuskan untuk pergi ke dokter umum, dan di dokter umum dinyatakan kalau saya katanya kena asam lambung, ya. Kemudian saya minum obat yang dari dokter umum tersebut, dan di hari ke-8 saya kaget, kok penciuman saya hilang, ya. Saya sama sekali nggak bisa mencium bau, saudara, ya, kayu putih dan segala macamnya, ya. Kemudian di hari ke-9-nya saya memutuskan untuk swab antigen. Ya, di sana setelah selesai swab antigen, saya dinyatakan positif COVID-19, ya. Tapi ketika diberitahu saya kena positif COVID, saya tetap tenang. Saya tidak panik, ya. Saya tetap menggembirakan diri saya, dan saya berusaha untuk berpikiran positif. Ya, saudara, saya menyerahkan semuanya sama Tuhan, ya. Apapun yang terjadi, saya serahkan semuanya sama Tuhan. Terus saya melakukan isolasi mandiri, saya lapor RT, RW, dan puskesmas juga nganterin obat, memberikan kepada saya. Saya minum obatnya dan segala macamnya. Di hari ke-12 saya mulai agak enakan. Saya mulai merasa kepala saya juga sudah tidak pusing, tetapi mulut masih pahit. Ya, saya melakukan pekerjaan rumah lagi, saudara. Saya mulai nyapu, ya. Tapi ketika saya selesai nyapu, saya tuh merasa kok gampang lelah, ngos-ngosan, ya. Kemudian saya terapi pernapasan saya latihan pernapasan, dan ngos-ngosannya berhenti, gampang lelahnya berhenti. Akhirnya saya baca-baca Google, dan saya tanya Bugem dan segala macam. Ternyata kami orang yang pasca COVID itu tidak boleh capek dan harus melakukan istirahat. Puji Tuhan, saya melakukan istirahat, makan makanan bergizi walaupun mulut masih pahit. Di hari ke-14 saya sudah mulai enakan. Dan selanjutnya saya dinyatakan negatif dari COVID-19, dan saya bersyukur Tuhan memulihkan saya dengan caranya yang ajaib, dan saya keluar sebagai pemenang dari penyakit ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Saya mau cerita bahwa di tanggal 13 setelah pulang gereja itu saya kondisinya agak meriang. Jadi singkat cerita saya PCR, ternyata positif. Nah, di saat itu saya khawatir, takut, bener-bener takut, karena saya takut menularkan keluarga, ya, terutama anak-anak, ada mertua juga gitu. Nah, saat itu seminggu pertama saya ngerasa kondisi saya oke. Gejala saya hanya batuk dan meriang aja gitu. Nah, tapi setelah seminggu saya sempat stres, saturasi oksigen saya tuh turun. Bagaimana di hari ke-8 kondisi istri sudah mulai ngedrop dengan saturasi yang sekitar 90 atau 91. Hari ke-8 itu saya pulang kerja, saya melihat istri yang isoman sendiri di kamar. Saya setiap pulang kerja saya pasti lihat, menanyakan kondisinya, dibilang semakin tidak baik karena dia ada batuk yang penyertanya, batuknya lumayan berat sampai sempat ada batuk yang keluar darah gitu. Dia khawatirkan itu adalah batuknya keluar darah gitu. Itu bagaimana, dia tanya saya. Saya bilang apakah kita mau coba ke rumah sakit, kita keliling cari rumah sakit gitu. Tapi awalnya dia nggak mau. Tapi malam saya paksa, ya udah kita harus ke rumah sakit. Sekitar jam 7 kami berangkat hari itu. Sampai di beberapa rumah sakit kami ditolak karena memang kondisi rumah sakit IGD-nya sangat full. Singkat cerita, kami dapat rumah sakit untuk periksa di dekat belakang di Jatake, Rumah Sakit Dinda. Kami dapat antrian, lalu mulai ditangani sekitar jam 1 atau setengah 2 istri. Dan karena kondisinya sudah tahu itu positif COVID, karena sudah ada hasil PCR-nya, dokter hanya mengatakan tes lab dan ronsen paru. Setelah itu dikasih obat dan disuruh pulang karena kondisi rumah sakit tidak tempat untuk perawatan pasien COVID. Jadi hari itu kami pulang sampai ke rumah sekitar setengah 3, dan besoknya saya lihat kondisi istri semakin menurun karena saturasi yang tadinya 90-91 mulai ngedrop di 83. Kondisinya cukup sulit untuk bernafas karena nafasnya pendek, jadi tidak bisa melakukan aktivitas yang pendek pun jadi berat buatnya.
Lalu saya mulai cari lagi hari itu, keesokan harinya saya mulai cari rumah sakit sampai keliling ke Serang sama ke Ciledug, tapi ternyata memang kondisi di tengah pandemi sangat sulit untuk mencari rumah sakit gitu. Jadi singkat cerita, kami tidak menemukan rumah sakit, tapi saya mulai telepon karena saya mulai khawatir. Saya pulang dari cari rumah sakit, saya nangis di depan istri, saya katakan, saya nggak nemukan rumah sakit, sekarang bagaimana? Saya bilang, kamu harus kuat, saya bilang, kamu harus makan supaya imun kamu naik. Lalu saya telepon puskes, dan puskes katakan dengan kondisi hasil lab dan hasil ronsen, dia katakan harus tetap ke rumah sakit. Tapi karena saya katakan kami tidak menemukan rumah sakit, akhirnya apa yang harus kami lakukan? Lalu bilang, oh siapkan oksigen untuk membantu supaya dia nafasnya agak lumayan enak dan saturasinya bisa naik. Lalu singkat cerita, saya menghubungi sahabat, tanya teman-teman, jadi teman-teman yang bantu untuk cari oksigen, dan puji Tuhan hari itu Tuhan begitu baik, kami dapat 6 tabung besar oksigen untuk prepare istri saya. Lalu begitu juga bagaimana support dari teman-teman dan support dari Ibu Gembala, Bapak Gembala, jemaat Tuhan, pengerja di GGD begitu luar biasa terhadap keluarga kami. Itu yang membuat saya semakin kuat bahwa kami akan melalui badai ini. Kami akan pasti bisa melewati kondisi COVID yang diderita istri saya, dan saya percaya pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Dan saya percaya saya hanya bisa berdoa dan berharap. Saya juga cici saya yang di Kalimantan juga ada bilang, lakukan yang bisa kamu lakukan, setelah itu hanya berdoa dan berharap kepada Tuhan, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya Tuhan yang akan lakukan. Masuk di hari ke-11, saya mulai mengalami gejala seperti COVID gitu, badan mulai lemas. Lalu ada saudara di Bogor suruh saya cek, saya punya saturasi dan detak jantung dengan alat oximeter. Lalu saya cek, saya foto, saya kasih lihat dengan saturasi yang masih 97, tapi pacu jantung saya ada di 128 per detik ya, per detik atau per menit lah gitu. Lalu dia kaget, dia kirim, waduh itu jantung kamu nggak beres, dibilang gitu. Dan dia bilang, sorry Di, kamu pasti positif, bilang gitu. Itu kejadiannya hari Minggu. Jadi artinya istri sudah 14 hari. Istri sudah 14 hari karena 2 minggu jatuhnya kan. Istri sudah 14 hari, dan saya rasa itu mulai nggak enak badan tuh hari Sabtunya. Hari Minggu saya mau antigen, ternyata tutup semua. Hari Senin saya antigen, hari ke-15 istri kena positif COVID, saya antigen dan saya positif. Dan saya panggil ada teman yang bisa antigen ke rumah, dan seisi rumah di antigen, dan cuma Filbert yang negatif, Filbert dan Julie yang negatif. Tapi besokannya ternyata Filbert juga demam, dan dengan segala penciuman yang mulai menghilang, oh ya sudah, berarti positif semua. Dan puji Tuhan, Tuhan begitu baik, kami sekeluarga satu persatu mulai tumbang. Dengan kondisi istri yang masuk ke hari ke-16, ke-17 dia semakin baik, saturasi semakin baik dan mulai bisa lepas oksigen. Kami satu persatu mulai tepar dan gantian. Ketika istri saya sakit, saya melayani dia, dan ketika kami sekeluarga sakit, istri mulai bangkit, mulai pulih, dan dia yang masakin buat kami semua, dia melayani kami. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik dengan segala kondisi yang kami alami. Dan Tuhan masih memberikan kami waktu, memberikan waktu kepada istri bahwa kami masih bisa hidup bersama. Tuhan menyatakan anugerahnya, kuasanya, mukjizatnya buat keluarga kami. Dan pesan kami buat jemaat Tuhan, apapun yang saat ini Bapak Ibu alami, percayalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan akan selalu ada tepat pada waktunya bagi kita semua. Pesan saya satu, tetap berharap kepada Tuhan, tetap apapun kondisi kita, tetap memuji, tetap berdoa kepada Tuhan, karena itu yang kita bisa lakukan. Selebihnya serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat, Bapak Ibu Gembala yang sudah mensupport kita secara luar biasa. Amin. Terima kasih. Nah, hari ini saya mau memberikan kesaksian. Saya adalah penyintas COVID-19. Tanggal 13 ya,
tanggal 13 itu saya ke klinik, saya berobat, ketemu sama dokter, saya konsultasi gejala sakit saya itu apa, dan saya bertanya sama dokter, "Dok, apakah saya ini terpapar COVID?" Kata dokternya, "Enggak," katanya, "Ibu cuma radang aja." Saya dikasih obat demam, batuk, semuanya. Cuman gejalanya ini kayak penasaran gitu, gejalanya tuh udah kayak mendekati COVID gitu kan, dan saya merasa was-was aja harus gimana ya gitu kan, kalau seandainya saya nggak tes, di rumah ada anak saya yang masih kecil gitu kan. Maaf. Akhirnya sebelum saya pulang ke rumah habis dari klinik, saya tes antigen, masih di Regensi situ. Akhirnya saya tes antigen dan ternyata puji Tuhan saya positif, Bu Ibu. Ya, saya positif. Jujur kaget banget, takut banget rasanya. Aduh Tuhan, gimana? Ini saya tuh positif, saya reaktif gitu kan di antigen. Akhirnya saya telepon mbak saya di rumah, "Mbak, tolong baju-baju saya semuanya taruh di bawah, keperluan saya di bawah, dan jangan turun di bawah karena saya positif." Akhirnya saya telepon kakak ipar saya untuk jemput anak saya dan mbak saya ke Jakarta, ke rumah dia di bawah. Saya lapor RT RW dan puji Tuhan saya dibantu sama RW-nya dicarikan tempat isolasi di luar, karena saya pengen isolasinya di luar. Kalau di rumah saya kayaknya merasa sungguh pasti stres gitu kan, lebih baik saya di luar. Dan jujur sih ya, kemarin sempet saya tuh mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan tuh kasih sakit seperti ini gitu kan? Tuhan kan tahu saya tuh nggak punya siapa-siapa di sini. Saya tuh punya anak kecil, Tuhan. Terus kalau aku mati gimana? Anak aku gimana? Siapa? Sama siapa anak saya? Masa iya sih dia udah kehilangan bapaknya dan harus kehilangan saya juga? Dan pada malam ketiga saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau emang saya punya kekuatan yang lebih darimu Tuhan, tolong kuatkan hati ini Tuhan. Kayak ada kekuatan di hati ini tuh, yakin Tuhan tuh kasih sakit penyakit seperti ini pada saya itu Tuhan punya tujuan untuk aku dan anak aku ke depannya. Dan di situ saya sangat yakin banget kalau Tuhan tuh ada buat saya. Dia menopang saya dan anak saya sampai sekarang. Dia tidak meninggalkan saya sedikit pun, walaupun saya nggak punya siapa-siapa di sini. Dan semakin yakin kalau Tuhan itu ada buat saya, di hati saya tuh ada keyakinan, di hati itu aku tuh bener-bener yakin kalau Tuhan tuh pasti akan menolong, pasti bakal menyembuhkan aku gitu kan. Tuhan kasih sakit penyakit ini agar saya bisa menjadi lebih kuat lagi seperti apa yang Tuhan mau gitu kan. Dan ternyata saya salah kalau saya mikir sendiri. Saya di sini tidak sendiri. Masih banyak orang-orang yang sayang, peduli sama saya dan Glo. Saya sangat terharu sekali dengan perhatian dan support mereka buat saya di saat saya sungguh-sungguh membutuhkan itu semua. Itu banyak banget. Banyak banget yang sayang sama saya. Terima kasih buat keluarga dari almarhum suami saya, dan buat Bu Gembala, Pak Gembala, dan tetangga-tetangga rumah, dan buat teman-teman dimana siapapun itu, semua yang sudah mensupport dan mendoakan saya untuk bisa fight, untuk bisa melawan COVID-19 ini. Dan puji nama Tuhan, sekarang saya sudah dinyatakan negatif. Ya, shalom.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengar kesaksian dari jemaat GGD yang disembuhkan dari COVID-19. Dari kesemua kesaksian yang disampaikan, saya menarik kesimpulan ada dua hal. Pertama, Tuhan itu baik. Bagian Tuhan, Tuhan itu baik. Lalu kedua yang saya dengar dari kesaksian tersebut, ada kepedulian dan berbagi dari jemaat-jemaat GGD. Kita lihat di sini, firman Tuhan yang disampaikan betul-betul dilakukan, dikerjakan. Bagian kita memuji, memuliakan Tuhan. Bagian iman kita yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik, benar-benar diterapkan oleh jemaat GGD. Dan untuk berbagi sesama, untuk peduli sesama, itu juga dilakukan. Kita lihat, kita banyak dengar bahwa ada yang membantu, ada yang memberikan kekuatan, mendoakan, memberi obat-obatan, membantu dalam segala hal, sehingga semua berjalan dengan baik. Ini bukti, bukan hanya simpati, juga empati, juga berbagi dalam hal apa yang dimiliki untuk sama-sama keluar dari masalah COVID-19. Saya kasih dalam Tuhan, siang hari ini untuk melengkapi kesaksian jemaat, maka firman Tuhan pada siang hari ini berbicara tentang bagaimana kita mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Sebelum masuk, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Juga kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh anak-anak-Mu dalam menghadapi masalah COVID-19 ini. Sungguh kesaksian yang luar biasa menguatkan iman kami semua. Dan kami mengerti bahwa Engkau turut campur tangan dalam setiap masalah yang kami tidak sanggup untuk melakukannya. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, semua boleh dilewati. Dan sementara kami masuk dalam firman-Mu, berbicara bagi kami semua tindakan apa yang kami lakukan, serta Engkau betul-betul memberi kasih anugerah kepada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu ini. Haleluya, haleluya, amin. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, kita menghadapi atau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, ada dua hal di sini yang kita bisa ambil sikap kita. Pertama, kita mengucap syukur. Allah itu baik. Allah itu luar biasa. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Ayub mengalami hal mungkin di luar daripada kekuatan manusia rata-rata. Ia begitu dihancurkan. Tapi kita lihat Ayub, walaupun pada awalnya ia juga boleh melakukan perlawanan, melakukan pembelaan pada dirinya. Mengapa ini terjadi? Bahkan ia berkata kepada Tuhan, kalau boleh jangan sampai ia dilahirkan ke dunia ini. Begitu juga dengan teman-temannya. Seakan akan meninggalkan. Pada saat kesulitan besar datang, Ayub seperti ditinggalkan. Tapi kita lihat, Ayub menyadari semua ini, kesalahan ini, dan akhirnya kita lihat di sini di dalam Ayub 6 ayat 10. Ayub 6 ayat 10 berkata, itulah yang masih merupakan hiburan bagiku, bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah bentuk iman yang dahsyat kepada Ayub, mengucap syukur dan percaya bahwa semua yang terjadi di dalam hidupnya Tuhan menyertai, dan Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya. Sebagaimana dikatakan Yeremia 29 ayat 11, Allah tidak merencanakan sesuatu yang buruk, tetapi merencanakan yang baik, merencanakan damai sejahtera. Ini janji Allah. Ayub mengerti benar akan hal ini, tanpa mengurangi rasa duka kehilangan saudara bagi jemaat yang kehilangan orang tua, mungkin suami, atau mungkin anak yang dipanggil Tuhan. Bila kematian menjemput, bukan berarti Tuhan tidak baik.
sesuatu yang kita tidak mengerti. Sebagaimana misteri yang besar dalam angkasa, dalam dunia ini, di alam semesta ini, yang begitu luas kita tidak mengerti. Tetapi semua kita tahu adalah ciptaan Allah. Kebesaran Allah yang luar biasa seringkali tidak masuk dalam pikiran kita. Demikian dengan kematian, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi satu hal kita percaya, Tuhan tidak merencanakan sesuatu yang buruk. Kita tinggal melihat apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Bila Dia dipanggil Tuhan, kita percaya Tuhan sedang menyediakan tempat yang terbaik. Inilah iman percaya kita. Inilah sikap kita dalam setiap hal. Kita mengucap syukur. Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang kedua, setelah kita mengucap syukur, setelah kita diselamatkan, setelah kita disembuhkan, setelah kita melewati masalah-masalah dalam kehidupan kita, kita masuk dalam memuliakan Tuhan. Ini yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dalam Lukas 17. Di sana bercerita tentang 10 orang yang terkena penyakit kusta. Ada 10 orang terkena penyakit kusta. Mereka datang minta belas kasihan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyuruh mereka, perlihatkan dirimu pada imam. Belum mereka sampai kepada imam, di dalam perjalanan mereka sembuh. Saya kasih dalam Tuhan, dari 10 orang, 1 orang yang kembali dan dia bertemu pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus heran. Mari kita lihat percakapan ini. Lukas 17 ayat 15 sampai dengan 18. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain kepada orang asing ini? Saudara dikasih dalam Tuhan, kita melihat ada ucapan syukur dan satu hal lagi, memuliakan Allah. Yesus menyampaikan firman ini agar kita semuanya diberkati Tuhan, agar kita diselamatkan Tuhan. Satu hal dalam diri kita adalah memuliakan Allah. Apa memuliakan Allah di sini? Kesaksian saudara menguatkan mereka-mereka. Kesaksian saudara membawa penginjilan masuk terus sehingga mereka tidak mengenal akan Tuhan. Mendengar kesaksian kita semua, nama Tuhan ditinggikan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa melakukan seperti ini, memuliakan Allah. Dikatakan di ayat 17-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, Yesus berkata kepada orang itu, orang Samaria itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita lihat di sini, Yesus begitu sangat terkesan dengan satu orang yang kembali. Kalau kita lihat sebelumnya, dia begitu memuliakan Tuhan, dia menyanyikan pujian seperti Ayub, memuji, memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun mungkin kematian menyambut kita, walaupun di dalam kesulitan, kesusahan yang kita lewati, banyak orang-orang yang kita anggap dapat menolong kita, tetapi tidak melakukan. Mungkin timbul di hati kita kekesalan, tapi kita belajar pada Ayub tadi. Dia kesal pada teman-temannya, tetapi akhirnya di ujungnya dia berkata, semua ini saya tetap memuji, memuliakan Allah. Yang terpenting di sini saudara adalah tetap mengucap syukur dan memuliakan Allah, apapun yang terjadi dalam hidup ini.
tidak ada yang membatasi kita. Kekesalan hati membuat kita terpisah daripada Allah. Berkat sudah kita terima, tetapi ada hal tadi. Mari kita singkirkan semua ini. Mari kita tutup setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dengan kita mengucap syukur dan kita memuliakan Allah. Mari kita angkat pujian, muliakan Allah. Mulialah namamu Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur penyertaan Allah sempurna. Oleh karena itu, untuk melengkapi ucapan syukur kita, mari kita memuliakan Allah. Haleluya. Oh, haleluya. Muliakan namamu Tuhan, dalamlah karyamu, Yesus kami bersyukur.
pergi dan kami akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Engkau begitu baik, karyamu dinyatakan dengan apa yang kami alami, dan nama Tuhan boleh ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu menggenapi apa yang sudah Engkau berkati kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu ini. Haleluya, haleluya, amin. Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur dan memuliakan Tuhan. Dan satu hal, ada yang luar biasa dalam sesuatu yang Tuhan kerjakan. Ada yang langsung Tuhan bekerja, ada yang mungkin perlu waktu. Minggu depan, kalau saudara berkenan, saksikan kembali. Ada sesuatu yang luar biasa. Pada saat aku lemah, aku kuat. Pada saat aku dalam masalah, aku mendapat berkat. Saksikan, biarlah semua jemaat Tuhan boleh mendengar kesaksian yang luar biasa. Karena apa? Rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Sampai minggu depan, Tuhan memberkati. Shalom. Kita sudah diberkati firman Tuhan dan diberkati juga dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Kita percaya dan kita semua percaya bahwa ketika kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah bersukacita lewat puji-pujian, dan kita menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap jemaat, khususnya bagi mereka yang mengalami sakit penyakit. Dan hari ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita mengadakan ibadah secara online, kita dites dengan antigen, sehingga hari ini kita semua sudah dites dan semuanya negatif. Puji nama Tuhan. Nah, demikian juga saudara, kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk memberkati gereja kita di tempat ini, untuk memberikan persembahan, untuk memberikan persepuluhan, ucapan syukur dan dana pembangunan, Bapak Ibu boleh memberikannya melalui rekening BCA yang ada di bawah ini untuk persepuluhan dan juga dana pembangunan bagi gereja tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersatu hati menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Dia. Siapkan hati kita, tujukan hati pikiran kita hanya kepada Dia. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang hari ini kami melihat bagaimana Allah ada beserta dengan mereka. Mereka percaya, mereka mempercayakan hidup mereka hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah sanggup melakukan segala perkara. Dia akan memberikan mukjizat bagi kita. Dan kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita saat ini, khususnya GBI Growth Grand Duta dan setiap orang yang menyaksikan acara online ini. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan jemaat kami Tuhan, supaya ketika kami menghadapi hari-hari di masa depan yang mungkin akan lebih keras lagi, kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Setiap firman yang kami terima, setiap firman yang kami dengar, biarlah itu menjadi kekuatan, menjadi jawaban bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang baru, memulihkan setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dan kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami problema, baik di dalam pekerjaan, rumah tangga, dan atau apapun yang tidak kami mengerti. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan penghiburan, Engkau yang akan memberikan jalan keluar, Engkau yang akan memerdekakan mereka dengan memberikan jalan yang terbaik buat kehidupan mereka. Dan biarlah masalah yang ada di dalam kehidupan mereka itu membuat mereka semakin hari semakin mengasihi Allah, semakin mengenal Engkau, dan mereka bersyukur
atas apa yang Tuhan sediakan bagi mereka. Dan mereka bersuka cita lewat firman, lewat kekuatan dari firman, mereka boleh dimenangkan. Kami serahkan jemaatmu ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi gereja kami di tempat ini. Kami masih membutuhkan banyak dana untuk pelunasan dari gereja kami ini, Tuhan. Marilah Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau sanggup mencurahkan berkat-berkat bagi gereja di tempat ini. Engkau sanggup mencurahkan tingkap-tingkap langit ini untuk memberikan kepada kami kemampuan dan dana dari segala bangsa boleh mengalir di tempat ini, sehingga pelunasan boleh berjalan dengan baik oleh karena kasih anugerah Tuhan. Berkati setiap jemaatmu supaya mereka dapat memberkati gereja ini. Dan kami juga berdoa bagi sekitar kami, Tuhan Yesus. Apabila di sekeliling gereja kami ini ada orang-orang, ada masyarakat dari GBI Grand Duta ini di sekitarnya ini, mereka mendapatkan satu penyakit yang saat ini menjadikan sangat ketakutan buat kami. Tapi kami percaya, kami lepaskan berkat bagi mereka. Biarlah masyarakat di sekitar kami ini, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dipulihkan dari penyakit COVID-19 ini. Dan kami percaya Tuhan, berkat Allah tercurah juga bagi masyarakat yang ada di sekeliling gereja kami. Biarlah gereja kami ini melepaskan berkat bagi lingkungan kami di GBI Grand Duta. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi kota kami. Kami lepaskan berkat juga bagi para pemimpin-pemimpin yang ada. Biarlah para pemimpin-pemimpin dari mulai gubernur sampai kepala daerah yang ada di kota Banten ini, Tuhan memberikan kepada mereka kemampuan untuk memimpin, untuk mensejahterakan daripada kota Banten ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati juga setiap warga masyarakat yang ada di kota Banten ini. Nama Tuhan dimuliakan, khususnya juga bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang telah mengenal firman Tuhan, orang-orang yang telah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mereka dapat memberkati lingkungan mereka di sekitar Banten ini. Dan kami juga lepaskan berkat bagi Presiden kami, Bapak Jokowi, dan juga kepada Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin. Biarlah Tuhan pakai secara luar biasa, sehingga para pemimpin-pemimpin bangsa yang ada ini boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Segala masalah yang terjadi di bangsa ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ada di bangsa ini. Tuhan ada di hati bangsa Indonesia, ada di hati Tuhan, ada di pikiran Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati seluruh bangsa ini. Dan apapun Tuhan Yesus, baik keamanan, baik sosial, ekonomi, dan segala sesuatu yang tidak kami pikirkan, Allah menyediakan bagi bangsa ini. Dan terakhir kami berdoa buat hamba-Mu, gembala kami di tempat ini. Mari berkati Bapak Hoga Tuhan Yesus, supaya beliau mampu memimpin jemaat-jemaat-Mu ke dalam kemenangan dan kemuliaan Allah. Sucikan, kuduskan, kuasa roh Allah ada di dalam mulut dan bibir hamba. Dan setiap pekerjaannya, apa yang dilakukannya, pelayanannya, dan usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati. Demikian juga Ibu Gembala kami, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati segala apa yang dilakukan oleh Ibu Gembala, supaya Ibu Gembala kami di tempat ini, Ibu yang boleh menjadi teladan bagi kami semua, jemaat-Mu di GBI Grand Duta. Memberkati seluruh keluarganya, anak menantunya, Tuhan memberkati. Kami serahkan doa syafaat pada hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita masuk di dalam doa berkat. Bapa, kami bersyukur atas apa yang sudah kami kerjakan sepanjang siang hari ini. Kini saatnya kami bersama-sama menerima berkat-Mu. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada, siapkan hatimu
untuk menerima berkat-berkat kepada Tuhan. Arahkan hatimu, arahkan wajahmu, sehingga Allah yang duduk di tahta mengarahkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan, kita mendapat kasih karunia. Oleh karena itu dengan iman, angkat tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa. Berkat-berkat jasmani terlebih berkat rohani dicurahkan, dilimpahkan, sehingga kau dapat memberkati di sekitarmu. Dan terima juga kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, menyelamatkan hidup kita, dan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Juga berkat daripada Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita semua, menyertai sepanjang kehidupan kita, sehingga kita semua berbuah, menghasilkan buah-buah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu yang tertinggal, yaitu informasi bahwa gereja GBI Growth akan keluar untuk membuka perintisan baru di daerah Lapor. Namanya GBI Growth Gratitas Lapor. Mari kita sama-sama mendukung di dalam doa. Kalau Tuhan berkenan, maka kita semua akan menjalankan apa yang Tuhan sudah terapkan pada kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus.